Effendi Simbolon mengomentari terkait ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus Harun Masiku. Tapi ada yang menarik nih dari pernyataannya Edi Simbolon, di mana dia meminta agar Ibu Megawati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Effendi, lu siapa emangnya? Kader partai bukan, kerabat Ibu Mega bukan, anak Ibu Mega bukan, saudara Ibu Mega bukan. Lu hanya pecatan dari PDI Perjuangan. Lu nggak punya hak, nggak punya legitimasi untuk meminta Ibu Megawati mundur dari jabatannya. Tahu gak sih lu? Lu tuh malu-maluin banget ya. Tapi ya gue maklum sih, sekarang kan lu udah jadi bagian dari ternaknya Mulyono. Ya wajar lah ya, karena ternaknya Mulyono itu setahu gue otaknya pada ketinggalan tuh di gorong-gorong. Ya jadi kelakuannya suka aneh-aneh gitu loh menurut gue. Dan ada yang menarik lagi nih, pernyataan Edi Simbolon ini setelah dia bertemu dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Ya, walaupun Jokowi berusaha menepis semua itu, mengklarifikasi bahwa pertemuan dia dengan Effendi Simbolon itu tidak ada membahas Ibu Megawati sama sekali. Tapi secara logika, gue sih berpikir ya, jika memang Effendi Simbolon kepikiran meminta Ibu Megawati mundur dari jabatannya, kenapa itu baru diucapkan setelah dia bertemu dengan Jokowi? Kan selama ini Effendi Simbolon juga suka nyinyirin Ibu Megawati. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin dia meminta Ibu Megawati mundur? Kenapa setelah bertemu dengan Jokowi? Apakah salah jika gua dan para netizen akhirnya berasumsi bahwa pertemuan Effendi Simbolon dengan Jokowi salah satunya adalah Jokowi memerintahkan Effendi Simbolon untuk mengatakan agar Ibu Megawati mundur dari jabatan ketua umumnya. Iya dong, itu logikanya aja. Kan sudah dipecat, ya udahlah ya, buat gua Mulyono, sekarang lu nggak usah lah ngurusin masalah PDI Perjuangan, karena lu juga pecatan dari PDI Perjuangan. Lu nggak usah tuh ikut campur masalah-masalah PDI Perjuangan. Mendingan sekarang Mulyono lu fokus deh sama masalah yang diinformasikan OCCRP, karena kan lu udah dilaporin ya ke KPK sama beberapa elemen masyarakat termasuk aktivis 98. Dan lu juga tuh sama satu lagi, urusin masalah terongnya Bu Lurah, sama urusin juga sempak anak lu yang ketinggalan. Kan rame nih di medsos. Itu aja sih saran gua Mulyono ya. Dan buat Effendi, jangan lupa lu cari otak lu di gorong-gorong. Ya teman-teman, memang setelah Effendi Simbolon ini keluar dari PDIP teman-teman, maka tingkahnya itu agak aneh ya. Benar yang dikatakan wanita itu tadi teman-teman, bahwa ketika Effendi Simbolon meminta Megawati mundur, maka siapakah Effendi Simbolon ya berani-beraninya minta Megawati mundur? Dan yang seharusnya ya Effendi Simbolon itu ya harus tahu bahwa dia itu di PDI Perjuangan ya bisa menjadi orang terkenal sampai sekarang karena di PDI Perjuangan. Nah teman-teman ya, kita tahu bahwa Effendi Simbolon ini mengatakan bahwa Effendi Simbolon minta Megawati mundur, PDIP sentil kader pecatan. Nah, karena ini mungkin bisa kita katakan bahwa dendam dari Effendi Simbolon ini karena sudah dipecat oleh Ibu Megawati, sehingga dia membela Pak Jokowi ya, walaupun apapun yang diperbuat oleh Pak Jokowi baik itu benar dan salah, dia tetap membela. Dan makanya dia tingkah lakunya sekarang agak aneh ya, sampai-sampai dia tidak merasa malu kalau ya dia meminta Megawati mundur. Nah, siapakah Effendi Simbolon ya kalau bisa-bisanya meminta Megawati mundur? Ex-politikus PDIP yaitu Effendi Simbolon teman-teman menyerukan evaluasi
menyeluruh terhadap struktur kepengurusan Partai Banteng, tak terkecuali dengan kursi ketua umum yang kini dijabat Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau misalnya Megawati mundur atau ada pergantian lah, ya tidak mundur, ada pergantian ya kepemimpinan. Nah, maka Effendi Simbolon itu tidak akan mendapat bagian dari PDIP. Ya, tidak akan mendapat ketua umum, bahkan kader pun tidak akan dapat. Ya, malah kemarin itu dipecat ya dari PDI Perjuangan. Oke, kita lanjut. Menurut Effendi, Megawati mestinya mundur dari posisinya sebagai ketua umum. Dia menilai Megawati telah gagal mengelola partai buntut penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Nah, menurut dari Effendi Simbolon ini, mengapa dia meminta Megawati mundur, teman-teman? Karena menurut dia bahwa Megawati di dalam memimpin PDIP itu gagal. Nah, ya, dari mana gagalnya, teman-teman? Ya, tentu kita bisa melihat bagaimana sejarah dari PDI Perjuangan ini. Sejak Ibu Megawati memimpin ya PDIP ini, maka kita akui bahwa salah satu partai terbesar di negara ini adalah PDI Perjuangan. Dan salah satu partai yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024 kemarin adalah hanya PDI Perjuangan. Dan kita tahu bahwa ya salah satu partai, ya satu-satunya partai yang berada di oposisi, ya di oposisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di tahun 2024 ini, ya dan partai yang tidak bisa digoyahkan adalah partai PDI Perjuangan. Nah, itu teman-teman, artinya bahwa ya kepemimpinan dari PDI Perjuangan itu sudah bagus. Dan tentu penilaian dari Effendi Simbolon ini pasti salah. Kenapa? Karena dia adalah ya hasil pecatan, ya dia dipecat dari PDI Perjuangan. Makanya tentu ya dia tidak suka dengan Ibu Megawati, dia tidak suka dengan PDI Perjuangan. Oke, kita lanjut. Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum, ya kata Effendi Simbolon. Bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, kata Effendi usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta seperti dikutip dari Detikcom Rabu 8 Januari. Nah, kemudian teman-teman, Effendi Simbolon juga mengaku ikut prihatin dengan proses hukum terhadap Hasto. Selama berada di PDIP, Effendi menyebut belum pernah ada posisi strategis setingkat sekjen terjerat kasus hukum. Menurut dia atau menurut Effendi Simbolon, teman-teman, kini bukan hanya perlu ada pergantian sekjen, namun pembaharuan secara menyeluruh. Effendi menilai kini perlu ada pergantian total terhadap struktur kepemimpinan di PDIP hingga tingkat ketua umum. Nah, harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui. Bukan hanya level sekjennya, sudah waktunya lah, sudah waktu pembaharuan ya total ya katanya. Nah, artinya bahwa ya Effendi Simbolon meminta ya supaya terjadi pembaharuan di PDI Perjuangan dari ketua umum Megawati Soekarno Putri dan sampai sekjen PDI Perjuangan. Dan yang menjadi pertanyaannya, siapakah Effendi Simbolon ya bisanya berkata seperti itu? Apakah perkataan Effendi Simbolon bisa berfaedah bagi PDI Perjuangan? Ya tentu tidak. Oke, Effendi mengatakan PDIP bukan partai yang dimiliki perorangan. Walau bagaimanapun, keberadaan partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Parpol dan karenanya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Kan partai itu kan bukan milik perorangan partai. Itu kan diatur oleh Undang-Undang Parpol. Jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publik juga katanya. Oke, itu yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Maksudnya Effendi Simbolon, teman-teman, yang merupakan mantan dari PDI Perjuangan itu dan yang dipecat oleh PDI Perjuangan. Dia meminta Ibu Megawati mundur dan juga pergantian struktur PDI Perjuangan. Kemudian kita lihat bagaimana respon dari PDIP ini ya tentang apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon.
Nah, juru bicara PDIP Guntur Romli merespon santai pernyataan Effendi. Nah, ini teman-teman ya pernyataan dari PDIP yang disampaikan oleh juru bicara PDIP yaitu Guntur Romli. Dia menduga pernyataan Effendi merupakan hasil pertemuannya dengan Joko Widodo sepekan sebelumnya ya sebagai sesama pecatan partai. Nah, ini teman-teman yang diduga oleh PDIP atau Guntur Romli mengatakan bahwa dia menduga karena beberapa waktu lalu juga Effendi Simbolon bertemu dengan Presiden Jokowi, ya Presiden ke-7, dan ini katanya ini adalah hasil pertemuannya, ya dia menduga hasil pertemuannya dengan Jokowi sepekan yang lalu, ya sesama pecatan partai. Nah, Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi. Mungkin itu hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan, kata Guntur. Menurut dia, pernyataan Effendi hanya menegaskan ucapan Megawati pada 12 Desember lalu soal ada pihak yang ingin mengacak-acak partainya saat ini. Guntur mengaku juga kian meyakini penetapan Hasto sebagai tersangka sebagai kepentingan politik. Semakin terang siapa yang mau mengaut-aut partai, semakin terungkap cara licik, nabok nyileh, tangan menampar pinjam tangan. Ada yang memakai KPK untuk menyerang PDI Perjuangan, ucapnya. Nah, itu teman-teman tentang ya Effendi Simbolon ini dan juga ya tanggapan dari PDI Perjuangan, dan tentu ya kita mengharapkan supaya bangsa ini tetap aman, ya terjaga dan juga kondusif. Sampai jumpa di video berikutnya.